Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua hari berjalan dengan mudah dan tidak semua hubungan selalu terasa hangat. Namun, di tengah keadaan yang berat, Tuhan mengajarkan kita arti kasih yang tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu belajar tentang kasih-Nya. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Di tengah berbagai tantangan hidup, kami rindu memiliki hati yang setia dalam mengasihi. Bukalah pengertian kami melalui firman-Mu, agar kasih kami tidak bergantung pada keadaan, melainkan berakar di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih seringkali terlihat indah saat segalanya berjalan dengan baik. Namun, kasih yang sejati justru diuji ketika keadaan menjadi begitu sangat sulit. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih yang tulus tidak hadir hanya saat keadaan senang, tetapi tetap setia di waktu susah. Dalam kehidupan sehari-hari, mudah sekali bagi kita mengasihi orang yang menyenangkan hati kita. Akan tetapi ketika muncul konflik, kekecewaan, atau kelelahan, seringkali kasih itu mulai memudar. Disinilah Tuhan mengajar kita tentang kasih yang setia, kasih yang bertahan bukan karena perasaan, melainkan karena komitmen di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih yang setia tidak selalu ditunjukkan lewat kata-kata besar. Kadang kasih itu hadir dalam kesabaran, dalam doa yang diam-diam, atau dalam keputusan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Tuhan memakai kesetiaan kecil yang kita lakukan untuk memelihara dan memulihkan hubungan yang terluka. Yesus sendiri adalah teladan kasih yang setia. Dia tetap mengasihi murid-muridnya meskipun mereka sering gagal, bahkan meninggalkannya. Kasihnya tidak berubah oleh keadaan apapun, dan kasih itulah yang Tuhan ingin nyatakan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengundang kita untuk belajar setia dalam kasih, bukan hanya ketika hati terasa mudah, tetapi juga ketika mengasihi yang membutuhkan pengorbanan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, dalam situasi apa kasih saya sedang diuji untuk bisa tetap setia saat ini? Dan apakah saya bersedia mengasihi bukan karena perasaan, tetapi karena ketaatan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami ingin belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Ajarlah kami untuk setia dalam kasih, meskipun keadaan kami tidak selalu mudah. Kuatkan hati kami agar tidak mudah menyerah, dan pakailah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang setia adalah cerminan kasih Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk tetap mengasihi di saat sulit, Tuhan sedang bekerja membentuk karakter dan iman kita. Jangan lelah untuk selalu berbuat kasih, karena setiap kesetiaan yang kita tabur akan Tuhan pakai untuk membawa pengharapan dan pemulihan. Amin. Tuhan menyertai setiap langkahmu dan meneguhkan hatimu hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.